Hai viewers, selamat datang dan selamat berjumpa di channel IM. Ilmu ekonomi itu mudah. Kali ini kita akan berkenalan dengan proses penciptaan uang oleh bank umum. Oke, let's take a look. Berbicara mengenai proses penciptaan uang kiral oleh bank umum, kita diingatkan kembali pada giro wajib minimum atau GWM. GWM adalah dana atau simpanan minimum yang harus dipelihara oleh bank dalam bentuk saldo rekening giro yang ditempatkan di Bank Indonesia. Besaran giro wajib minimum atau GWM ditetapkan oleh Bank Sentral berdasarkan persentase dana pihak ketiga yang dihimpun oleh perbankan. Sebagai salah satu instrumen kebijakan moneter, pemerintah akan menaikkan GWM untuk mengurangi jumlah uang beredar. Ini dilakukan ketika perekonomian mengalami overheating atau mengalami tingkat inflasi yang tinggi. Sebaliknya, pemerintah akan menurunkan GWM untuk menambah jumlah uang beredar. Ini dilakukan untuk mendorong perekonomian, atau akan dilakukan ketika perekonomian mengalami kelesuan atau sedang depresi. GWM berpengaruh terhadap jumlah uang beredar melalui pengaruhnya terhadap kemampuan bank-bank di dalam menciptakan uang kiral. Lalu, bagaimanakah proses penciptaan uang kiral oleh bank umum? Kita lihat ya. Proses penciptaan uang kiral oleh bank umum. Tabungan kiral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank umum ada dua macam. Yang pertama adalah tabungan kiral utama. Tabungan kiral utama akan tercipta apabila bank umum mendapatkan setoran baik di dalam bentuk tunai maupun di dalam bentuk cek dari nasabah yang ditarik dari bank lain. Hal ini akan menambah tabungan kiral nasabah tersebut. Yang kedua, tabungan kiral derivatif. Tabungan kiral derivatif tercipta apabila bank umum menyalurkan atau memberikan pinjaman kepada nasabah. Penyaluran pinjaman kepada nasabah ini akan menambah uang kiral yang ada di dalam perekonomian. Bagaimana proses penciptaan uang kiral oleh bank-bank umum? Kita akan membuat sejumlah asumsi atau pemisalan lebih dahulu. Misalnya, rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan dipinjamkan oleh bank umum kepada nasabah. Transaksi selalu dibayar dengan cek. Seluruh tabungan dimasukkan dalam bank umum merupakan tabungan kiral. Bertitik tolak dari sejumlah asumsi yang sudah kita tetapkan tadi, maka proses penciptaan uang kiral oleh bank umum dapat diilustrasikan sebagai berikut. Katakanlah ada seseorang yang memasukkan uang ke bank A sebesar 500 juta. Maka neraca bank A akan terlihat seperti ini. Pada sisi pasifa, ada tabungan kiral sebesar 500 juta. Pada sisi aktiva, akan terlihat adanya cadangan sebesar 100 juta. Ini adalah 20% cadangan, yaitu 20% dari tabungan kiral 500 juta. Berarti ada sisa cadangan sebesar 400 juta. Sisa cadangan sebesar 400 juta inilah yang bisa disalurkan oleh Bank A sebagai pinjaman kepada nasabahnya. Jadi, Bank A tidak bisa menyalurkan seluruh tabungan kiral sebesar 500 juta sebagai pinjaman karena harus memiliki cadangan sebesar 20% atau sebesar 100 juta. Selanjutnya, katakanlah ada seseorang yang melakukan pinjaman ke Bank A sebesar 400 juta. Maka akan ada penarikan uang sebesar 400 juta dari Bank A.
Sampai di sini berarti ada tercipta uang kiral baru di dalam perekonomian sebesar 400 juta, yaitu pinjaman dari Bank A. Nasabah tersebut memasukkan seluruh pinjamannya ke Bank B. Maka, seperti halnya Bank A, neraca Bank B akan terlihat seperti ini. Pada sisi pasifa akan ada tabungan kiral sebesar 400 juta. Sementara itu, pada sisi aktiva akan terlihat cadangan sebesar 20% dari 400 juta, yaitu sebesar 80 juta. Besarnya sisa cadangan yang dapat disalurkan oleh Bank B di dalam bentuk pinjaman kepada nasabah adalah 320 juta. Ada seseorang yang melakukan pinjaman pada Bank B sebesar 320 juta. Berarti ada penarikan uang dari Bank B sebesar 320 juta. Berarti tercipta uang kiral baru lagi sebesar 320 juta di dalam perekonomian. Sampai dengan proses ini, berarti sudah tercipta uang kiral di dalam perekonomian oleh Bank Umum sebesar 720 juta, yakni 400 juta yang diciptakan oleh Bank A dan 320 juta yang diciptakan oleh Bank B. Begitu seterusnya. Bank B akan menyalurkan uang sebesar 320 juta ini sebagai pinjaman kepada nasabahnya. Nasabah tersebut dapat memasukkan seluruh pinjamannya tersebut ke Bank C atau ke bank yang ketiga. Maka, neraca Bank C akan terlihat seperti ini. Pada sisi pasifa, terlihat tabungan kiral sebesar 320 juta. Pada sisi aktiva, terlihat adanya cadangan sebesar 20% dari 320 juta atau sebesar 64 juta. Sisanya yang dapat disalurkan sebagai pinjaman kepada nasabah adalah 256 juta. Sampai dengan proses ini, ada tambahan uang kiral baru di dalam perekonomian sebesar 256 juta. Begitu seterusnya. Lalu, berapakah jumlah pertambahan uang kiral yang dapat diciptakan dari tabungan utama 500 juta tadi? Secara rumus, D sama dengan S per R, di mana D adalah jumlah seluruh nilai uang kiral atau tabungan kiral yang akan terwujud dalam proses penciptaan uang. S adalah uang kiral atau tabungan kiral yang mula-mula diciptakan. Dalam kasus kita ini adalah 500 juta. R adalah persentase dari tabungan kiral yang tetap ditahan sebagai cadangan, yang tadi kita asumsikan sebesar 20%. Dari contoh kasus yang kita miliki, maka kita dapat membuat perhitungan sebagai berikut. Pertambahan uang kiral. Pertambahan uang kiral akan sebesar 2.500 juta, yang kita peroleh dari 500 juta dibagi 0,2 atau dibagi 20%. Pertambahan cadangannya sebesar 100 juta dibagi 0,2 atau 500 juta, sementara itu pertambahan pinjamannya akan sebesar 400 juta dibagi 0,2 atau sebesar 2.000 juta. Terdapat beberapa faktor penting yang membatasi penciptaan uang kiral. Yang pertama adalah adanya kebocoran uang tunai, yakni sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum tetap dipegang oleh pemiliknya. Misalnya, para penerima uang hanya menyimpan 90% dari uang yang diterimanya ke dalam bank. Yang kedua, bank ingin
mempunyai cadangan yang lebih banyak. Yang ditetapkan di dalam contoh kita tadi sebagai asumsi adalah 20%. Namun, mungkin ada bank yang ingin memiliki cadangan lebih dari 20%, misalnya 25%. Yang ketiga, karena kekurangan peminjam. Kekurangan peminjam yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Demikian kita sudah melihat mengenai proses penciptaan uang giral oleh Bank Umum. Terima kasih, Tuhan memberkati. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Ciao.